Shalom kekasih Tuhan, berjumpa kembali bersama saya Priscilla dalam acara Bersaksi Yuk. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber terbaru kita, seorang remaja yang sangat tampan. Shalom Abang Daniel. Shalom semuanya, apa kabar? Diberkati ya. Abang gimana hari ini? Puji Tuhan, semua lancar, baik. Semua baik, Ya, semua baik karena kasih karunia Ya. dari Allah. Walaupun dalam kondisi kakinya masih sakit ya. Ya, puji Tuhan lah, udah mendingan, udah bisa melakukan aktivitas. Tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Pasti. Oke, sebelum kita lanjut ke dalam pembicaraan kita, saya mau disclaimer sedikit ya. Kita ada di dalam satu negara Bhinneka Tunggal Ika. Tentu kita berbeda-beda dalam suku bahasa, budaya, keyakinan, cara berpikir, latar belakang. Maka itu saya percaya bahwa semua yang menonton acara ini kita boleh berpikir secara kritis dan cerdas. Mungkin ada beberapa yang nanti tidak sependapat, tetapi bolehlah kita sama-sama saling menghargai dalam perbedaan kita. Karena dengan perbedaan tidak semata-mata memecah belahkan, tapi dengan perbedaan juga membuat hidup kita semakin berwarna. Betul, Abang Daniel? Oke. Abang ini berapa saudara? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Aku anak pertama dan adikku 2 cewek. Oke, jadi sebagai pelindung ya untuk adik-adiknya ya. Abang Daniel ini umur berapa sih kalau boleh tahu? Sekarang sih umur 14, nanti bulan 5 OTW 15 tahun. Wah, OTW 15 OTW 15 tahun. Sekarang berarti masih SMP. Ya, kelas 3. Kelas 3, sedang sibuk-sibuknya untuk persiapan Nyari ini SMK SMA baru. sekolah baru. Iya. Oke, sekarang udah ujian ya? Iya, lagi ujian sekarang. Lagi ujian. Wah, terima kasih ya. Makasih Abang Daniel karena sudah menyempatkan hari ini, waktu ini setelah pulang dari sekolah, walaupun sibuk dalam persiapan ujian, tetap meluangkan waktu untuk kita semua, sama-sama. sehingga kita semua boleh mendengar, mengenal lebih tentang seorang Daniel. Gimana rasanya ada di kursi panas? Panas. Panas. Cuacanya bahaya. Cuacanya bahaya. Oke, Abang. Kita di sini akan menceritakan seberapa baik Tuhan itu, ya. Iya. Makanya tadi saya di depan mengatakan bahwa saya kasih disclaimer karena mungkin tidak dari satu golongan kepercayaan kita juga yang akan menonton kesaksian ini, tapi bolehlah kesaksian ini juga memberkati banyak orang di luar sana. Dari semua kepercayaan kita saling menghargai, tapi kita ingin menceritakan betapa hebat, betapa baiknya Tuhan itu berkarya dalam setiap hidup manusia, termasuk Abang Daniel. Abang kan sekarang ini masih SMP ya. Iya. Terbilang masih sangat belia, remaja, sedang mencari jati diri. Tapi Tante melihat bahwa Abang Daniel ini sangat setia di dalam pelayanan, di dalam setiap kegiatan untuk bergereja, komsel, ibadah youth. Apa yang melatar belakangi Abang begitu setia? Karena pribadi aku sendiri kan udah tahu, udah merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar baik bagi hidupku ya. Amin. Aku sudah, walaupun jujur masih muda, masih belum banyak pengalaman seperti teman-teman yang di luar sana, tapi aku udah merasakan bahwa betapa baiknya kuasa Tuhan itu dalam hidup aku, sehingga itu juga menjadi salah satu motivasi sehingga bisa terus api rohaniku bisa terus menyala atas dukungan orang tua juga, teman-teman di sekitar yang mempengaruhi Daniel gitu loh, sehingga bisa terus ada di dalam Tuhan. Oke. Tapi kan anak-anak muda, apalagi masa-masa SMP ya,
dalam masa-masa mencari jati diri. Kadang tergerus dengan pergaulan sekitar, tapi abang tadi bilang bersyukur bahwa abang ada di lingkungan yang mendukung, yang mempengaruhi dari keluarga, dari teman-teman sekitar, mempengaruhi keimanan rohani abang untuk tetap teguh dan menyala-nyala. Tapi pernah nggak sih merasa bahwa pengen kadang sekali-sekali coba untuk lingkungan yang baru yang tidak ada dalam lingkungan abang sebelumnya? Pernah tidak? Pernah. Kadang dulu sebelum lebih mengenal Tuhan, lebih mengerti apa itu Tuhan dalam hidup kita kan. Iya. Jujur aku menganggap kayak bergereja, melakukan kegiatan di dalam Tuhan itu semua hanya sebuah kewajiban. Oke. Hanya kewajiban yang harus diikuti saja. Bukan sesuatu yang emang kita lakukan untuk diri kita, bukan. Hanya sebuah kewajiban yang ikut-ikut saja. Selesai. Rutinitas gitu ya. Rutinitas saja. Kayak datang ke gereja, selesai pulang dapat berkat, enggak apa yang difirman enggak masuk sama sekali. Oke. Jujur itu waktu aku masih belum benar-benar mengenal Tuhan. Oke. Belum benar-benar membukakan hati buat Tuhan. Iya. Jadi di saat itulah di sekolah juga lumayan adalah beberapa anak yang cukup gimana bandel gitulah. Iya. Nah, sehingga memengaruhi gitu loh. Iya. Nah, ada di sekolahku pernah ada yang merokok segala Iya. macam, kata-kata kosor, rasis di mana-mana ada di sekolah. Jadi kalau buat menjaga iman untuk tetap teguh itu lumayan susah, berat. Bahkan pernah ada hampir terpengaruhi untuk mencoba hal-hal yang seperti minum-minum, Iya. merokok, itu pernah. Oke. Nah, Tapi kemudian Iya. apa yang membuat abang kembali untuk, atau tidak pernah mencoba pada akhirnya, atau pernah dulunya pernah mencoba? mencoba sih belum ya, tapi kalau Oke. tertarik pernah. Oke. Hampir mencoba. Iya, tapi Nah, tidak tapi- belum ya. Tapi belum. Oke. Belum. Dulu sih kan pernah ikut gereja, lumayan lancar lah ikut ke gereja. Iya. Tapi belum tahu buat apa ke gereja, cuma hanya rutinitas. Iya. Tapi semenjak aku dibaptis kan, Iya. sebelum baptisan pasti ada bimbingan terlebih dahulu. Nah, di situ oleh pendeta kami dijelaskan apa itu baptisan, apa tujuan baptis, setelah baptis apa yang didapatkan, dijelaskan. Aku mulai mikir, oh, baptis ini buat apa segala macam, apa gunanya, mulai berpikir-pikir kan. Iya. Akhirnya aku mulai dibaptis. Iya. Setelah dibaptis pun orang bilang akan mendapatkan hidup yang baru. Iya. Roh Kudus akan masuk dalam hati kita, Iya. Tuhan akan bekerja di kita. Tapi aku tidak merasakan setelah baptis, aku tidak merasakan kayak ada perubahan gitu loh. Belum ya. Belum merasakan. Nah, soalnya waktu itu hatiku masih tertutup, belum terbuka. Oke. Nah, hanya mengikut saja. Nah, ada yang baptisan, udah ikut aja, Oke. ikut-ikutan gitu. Sehingga pada suatu saat ada yang namanya doa 10 malam. Iya. Nah, di situ benar-benar terasa sama sekali di jemaat-jemaat berkumpul satu tempat, berdoa, mengangkat pujian syukur. Nah, di situ kayak benar-benar terasa sama sekali kayak ada urapan yang dari atas datang meluapi tubuh gitu. Iya. Terasa merinding, air mata bercucur, kayak berasa kayak ada yang meluk dari belakang. Berasa hangat, merinding gimana itu. Wah, itu Dan nggak bisa dikontrol nggak bisa ya. dikontrol. Dan nggak tahu apa Nggak itu. tahu apa itu. Iya. Hanya kayak histeris saja mengeluarkan air mata. Akhirnya setelah itu aku mulai konsultan lah, ngomong-ngomong sama pendeta. Nah, nanya segala macam. Kalau dibilang bahwa itu kamu udah dijamah sama Tuhan, udah dipilih sama Tuhan. Wah, aku kaget itu kan. Iya. Kok aku yang nggak benar-benar menganggap Tuhan itu ada, yang nggak benar-benar membuka hati buat Tuhan, tapi kayak berasa kayak Tuhan itu menjamah aku gitu. Iya. Dipilih gitu. Iya. Walaupun banyak anak-anak di luar sana ya yang seumuran aku, Iya. kerjanya nongkrong di luar malam-malam segala macam. Itu
aku bersyukur gitu bisa ditangkap sama Tuhan di umur yang segini nih. Iya. Nah, sehingga tiap keluar kemanapun itu hanya ada di gereja gitu, di lingkungan, di sebuah aktivitas di gereja, komunitas gereja gitu. Nggak jauh-jauh dari sana ya. Aku bersyukur sih dengan dukungan orang tuaku juga yang support aku gitu, sehingga aku bisa terus mengapresiasikan gitu bahwa mulai belajar lebih mendalam lagi, lebih membuka hati lagi, supaya bisa mengenal Tuhan lagi. Sehingga dari situ ya aku udah merasakan, oh ternyata gini, jika benar-benar membukakan hati kita bagi Tuhan, oh ternyata gini rasanya, oh sungguh luar biasa gitu. Yang dulunya hanya mungkin cuma dengar-dengar saja ya. Saja. Walaupun udah dari lahir udah Kristen asli, dari kecil udah sekolah minggu, ke orang tua ikut gereja, ikut terus, tapi nggak merasakan apa-apa. Sehingga pas kemarin doa 10 malam itu kayak benar-benar dijamah sama Tuhan, benar-benar dilawat. Ya, di situ tuh hatiku kayak terbuka. Wah, gak bisa dijelaskan gitu loh. Tapi damai, bahagia, terharu. Tapi memang bersyukur ya bahwa Tuhan itu memilih Abang Daniel dan kita semua gitu. Karena bukan kita yang memilih Tuhan, pada akhirnya Tuhan memilih kita sebagai anak-anaknya. Maka itu tadi banyak orang di luaran sana, mungkin anak-anak muda yang saat ini belum mengerti apa sih arti hidup kita. Mereka masih mencari, mereka mencari dan mencari, karena seperti terhilang. Tapi ketika Abang Daniel pun mungkin nggak ngerti dulu pada awalnya datang ke gereja hanya sebuah rutinitas, tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, apa yang akan terjadi dalam hidup Abang Daniel. Tapi sekarang pelan-pelan karena Abang mulai membuka diri, akhirnya Roh Kudus masuk, dan Roh Kudus itu sendiri yang menuntun Abang, yang memilih untuk ada di dalam hidup Abang Daniel, hingga pada saat ini boleh menjadi alat untuk kesaksian bagi kita semua di luar sana. Pernah tidak pada saat sebelum dibaptis merasa bahwa bertanya, kenapa saya menjadi seorang Kristen? Kenapa saya harus dibaptis? Pernah timbul tidak ada pikiran atau pertanyaan seperti itu ketika dulu sebelum dibaptis? Kan masih mencari jati diri dong, tentu kan. Apalagi di lingkungan aku kan minoritasnya Kristen, lebih mayoritas ke Hindu karena kita tinggal di Bali kan. Pernah mikir kayak gitu, pernah kenapa aku bisa lahir di Kristen, padahal aku nggak pernah milih aku jadi Kristen gitu. Tentu. Kayak itu kayak orang tua yang nurunin kita Kristen, padahal aku nggak ada buat milih jadi Kristen gitu. Nah, bukan kemauan aku buat jadi Kristen. Nah, mikir buat apa? Kenapa aku jadi Kristen ya? Dulu waktu itu ya pikiran masih anak-anak ya, cuma ngikut aja orang tua mau ngapain ikut. Tapi pernah terbenak di pikiran kayak kenapa saya Kristen? Ya? Untuk apa saya dibaptis itu loh? Padahal cuma hanya kita kayak dibaptis cuma di air, dibaptis celupkan gitu, udah selesai gitu loh. Kayak cuma didoain gitu, nggak berasa apa-apa kok. Kenapa? Belum tahu esensi belum tahu arti baptis itu sendiri ya. Hanya hanya mengikut-ngikut orang aja. Tapi dari ikut-ikut itu mungkin adalah salah satu jalan Tuhan yang memang Abang harus lalui. Pada akhirnya pun tidak menjadi seorang Kristen yang karena saya lahir dari keluarga Kristen, papa mama saya orang Kristen, maka saya ya sudah menjadi seorang Kristen. Karena menurut Tante, menjadi seorang Kristen itu bukan hanya sebuah status, tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan menjadi seorang pengikut Kristus. Betul kan? Kristen itu adalah definisi dari, menurut saya, Tante, Kristen itu bukan sebuah agama, tapi itu adalah sebuah komitmen kita untuk menjadi pengikut Kristus. Karena banyak juga Tante kenal 1-2 orang dia menjadi Kristen, dari lahir pun Kristen, tapi tidak menjadi saksi, belum ya. Saya bukan bilang
em, tidak ya, tapi mungkin belum menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang setia, karena dianggap sebagai ya Kristen adalah sebuah agama. Padahal sebenarnya Kristen bukan semata-mata sebuah agama, tapi sebagai komitmen yang tadi Tante bilang, sebagai komitmen hidup kita, bagaimana kita menjadi pengikut Kristus. Karena kalau hanya sebagai agama kan hanya status untuk ditulis di KTP. Untuk kalau ditanya orang, oh iya agamanya apa, itu hanya sebagai sesuatu hal yang formal menurut Tante. Tapi kalau untuk menjadi sebuah kepercayaan, sebuah komitmen untuk mengikut Kristus, pasti kita mengikut Tuhan, mengikut semua apa yang diajarkan Tuhan, semua apa yang diucapkan oleh firman itu sendiri. Betul kan? Iya, betul. Terus Abang, sekarang kan Abang sudah mulai mengerti panggilan hidup, bahwa Allah telah memilih Abang sendiri menjadi pengikut Kristus, menjadi saksi bagi banyak orang di luar sana. Ada tidak, terbesit tidak, apa yang Abang ingin kerjakan di masa muda Abang saat ini? Dalam pelayanan? Ya, dalam pelayanan boleh, dalam studi boleh, cita-cita ke depan boleh. Ya, kalau mungkin dalam pelayanan ya pengen sih gitu loh, lebih terlibat lagi dalam pelayanan, seperti jadi kayak pemain musik maupun itu singer, WL, ya ingin sekali gitu loh. Bahkan kemarin Jumat Agung ada sebuah kecelakaan gitu loh terjadi, sehingga kakinya Daniel itu luka, sehingga tidak bisa, padahal di hari Jumat Agung itu bertugas sebagai singer. Wah, pas malamnya itu rasa kecewa, rasa nggak enak, wah gimana di dalam diri, karena padahal udah ikut latihan, udah berkomitmen, wah udah bergebu-gebu nih, pengen ikut jadi pelayan gitu, mau berseru-seru memuji Tuhan gitu. Lah tiba-tiba ada musibah gini ya, cukup gimana, tapi mau gimana lagi, itu tetap bersyukur. Ini bukan kita nggak usah mikir, walaupun kita menghadap sebuah musibah atau ujian, jangan menganggap itu kenapa Tuhan begini gitu, enggak. Tapi harus apa yang setiap kita alami itu kita bersyukur, karena setiap apa yang kita alami pasti ada maksud tersendiri dari Tuhan gitu. Betul. Nah, walaupun kita nggak bisa ikut gereja waktu itu Jumat Agung, tapi ada rasa gimana gitu, karena ditugaskan gitu loh, karena sebuah amanah gitu kan dari pendeta tugas sebagai singer. Ya ada rasa bersalah juga, kecewaan ada sih, tapi gak menuntut gimana, gak nurun semangatnya, enggak, tetap berkobar walaupun gak ikut, tetap merayakan gitu loh Jumat Agung. Iya, kalau kita ngomongin pelayanan itu memang banyak ya challenge-nya, banyak ya, banyak hal yang perlu kita lewati dalam pelayanan. Karena kenapa? Ketika kita melayani Tuhan, pasti ada yang tidak suka, ya kan? Si jahat mereka tidak suka. Ketika kita memberikan hati kita, kita memberikan hidup kita, kita memberikan persembahan terbaik kita dengan pelayanan kita, itu pasti tidak suka. Makanya banyak hal-hal yang terjadi, dan itu dibiarkan oleh Tuhan untuk menguji iman kita, menguji apa yang kita persembahkan itu menjadi murni. Karena Tante pun dalam pelayanan itu pasti banyak sekali hambatan, rasa tidak damai, rasa tidak tenang, pergeseran, perbedaan pendapat dalam pelayanan itu banyak mempengaruhi. Bahkan di kehidupan rumah tangga pribadi itu boleh dibiarkan oleh Tuhan untuk kita lalui itu, supaya apa? Supaya kita bisa mengalahkan ujian itu, mengalahkan pencobaan itu. Sehingga ketika kita melayani, kita ditemukan bahwa pelayanan kita itu murni di hadapan Tuhan. Kita boleh mengalahkan rasa kecewa kita boleh mengalahkan rasa tidak damai kita. Kan banyak tuh. Kalau kita kadang, kalau Tante sendiri saya nggak tahu nih, kalau Abang pernah nggak
misalnya pelayanan kayak kemarin Jumat Agung, Iya. tapi ada juga nggak pelayanan lain yang kadang wah saya waktunya pelayanan nih, terus tiba-tiba udah menggebu-gebu, udah mempersiapkan yang terbaik, terus tiba-tiba ada sesuatu hal yang membuat ganjil di hati tuh kayaknya gimana gitu. Pernah tidak merasakan itu? Pernah. Boleh nggak diceritain tuh, sharing tuh? Jujur ya pernah suatu saat ya bertugas menjadi ya biasa singer gitu Iya. kan. Nah, udah ikut latihan. Padahal semua lancar-lancar aja. Iya. Acara hati semangat nih menggebu-gebu Iya. terbakar dengan api Roh Kudus kan. Nah, tapi pas besoknya Iya. mau hari hanya nih mau jadi singer, Iya. mau ibadah. Nah, kok ada gimana hatinya kok ada, padahal ada masalah enggak, ada permasalahan di rumah enggak, di sekolah enggak, tapi kayak ada yang ganjil yang hati itu yang buat kayak gimana gitu ya, kayak Jadi galau, tiba-tiba tapi mikir kalau lanjut pelayanan kayak begini gak baik juga kan. Iya, betul. Masa pelayanan hati kita, pikiran kita nggak tenang, nggak fokus gitu. betul. Ya waktu itu berdoalah, Iya. minta sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, apa yang berada di hatiku ini, keganjilan yang ada di hatiku, Tuhan mari Engkau berkati. Tuhan, keesokan hari saya akan melakukan pelayanan menjadi singer yang akan memuji dengan namamu Tuhan Yesus bersama para jemaatmu. Mari Tuhan Engkau angkat semua keganjilan yang ada di hati hamba, sehingga hamba besok tetap fokus gitu loh, tetap fokus untuk memuji dengan namamu. Nah, akhirnya istirahat malamnya, keesok paginya udah kembali seperti semula, Tenang ya. tenang, damai, ada damai sejahtera gitu loh. Kayak kepengen banget kayak memuji, menari buat Tuhan, itu ada semua rasanya kayak Membara ya, membara. mengekspresikan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan gitu ya. Iya. Karena kalau kita jatuh cinta nih misalnya ya, abang pernah kan pasti mengagumi seseorang yang ada di depan mata saja lah. Kita pasti pengen mengekspresikan, kita pasti pengen memperlihatkan betapa kita sangat mengidolakan dia atau sangat menginspirasi, mengaplikasikan ekspresi yang kita rasakan deh gitu. Apalagi kita ke Tuhan gitu kan. Iya. Tuhan sudah mati untuk kita di kayu salib, menebus dosa-dosa kita, itu adalah karunia terbesar. Apalagi dalam hal itu tentu ketika kita ingin mengucapkan syukur kita pengen berterima kasih ke Tuhan, mendedikasikan hidupnya kita, pasti kita semakin berkobar-kobar gitu kan. Iya. Tapi pernah nggak sih Bang pada akhirnya jatuh Pernah. ketika udah menggebu-gebu nih, Iya. udah semangat nih, Pernah. terus tiba-tiba jatuh, pernah nggak? Pernah. Dulu ada suatu kejadian, suatu permasalahan gitu loh, yang ngebuat kayak di saat aku menggebu-gebu, di saat aku sedang membara-membara untuk kayak melayani, memuji Tuhan, ngebuat aku ngedown. Ada, pernah. Tapi di saat itu banyak juga anak-anak yang anak-anak di gereja kami, di jemaat kami itu yang ngedukung aku, sehingga ya mensupport, sehingga mereka kayak datang ke rumah kunjungan supaya kayak nge-support aku, ngasih saran, menguatkan. Nah, ada salah satu dari teman aku atau jemaat di sana yang ngasih tahu, ini semua ujian dari Tuhan. Kamu jangan jangan berpikir kalau kenapa sih Tuhan ngebuat aku kayak begini, padahal aku udah melayani segala macam ini, tapi kenapa aku dijatuhin kayak begini, padahal aku udah bersungguh-sungguh buat dia loh. Jangan kamu mikir kayak gitu, katanya. Nah, dia bilang kami juga pernah merasakannya, bahkan mungkin bisa dianggap lebih parah daripada kamu Daniel gitu. Nah, tapi kami terus berjuang, terus menganggap bahwa ini semua ujian dari Tuhan. Akhirnya kami bisa melewatinya dengan baik, naik level, dan setelah itu naik level keimanannya, dan lebih mengenal lagi kepada Tuhan, lebih terbuka lagi. Nah, ya begitulah, di situ aku juga posisi masih ragu-ragu karena wah, itu perasaannya ngedown banget waktu itu. Kok aku udah melayani gitu lah, padahal aku melayani buat mencari ketenaran, buat mencari pujian, enggak. Aku melayani 100% buat Tuhan, buat Tuhan. Tapi
kok aku digituin gitu lah. Rasanya nggak enak banget sebagai seorang manusia sakit hati. Nah, jujur li sakit hati, nggak Kecewa. ya kecewa. Akhirnya kepengen banget kayak mutusin hubungan dari segala yang berkaitan dengan pelayanan. Pengen break, pengen istirahat dulu lah, pengen nendangin diri. Tapi setelah berapa lama, setelah aku dikunjungin juga oleh beberapa kayak jemaat teman, akhirnya aku mulai merenung tiap malam, kayak merenung, mikir, kayaknya aku juga pernah dengar kayak khotbah bilang, kamu menjadi pengikut Tuhan itu bukan berarti hidupmu itu mulus-mulus aja, damai-damai aja, melainkan hidupmu itu bagaikan pergi berperang. Aku mikir itu, Jatuh bangun ya. jatuh banget. Aku mikir gitu, wah ternyata benar juga ya, mungkin ini sebuah ujian dari Tuhan sehingga aku bisa, jika aku mampu melewatinya, dari tahap ini aku bakal naik level lagi, bakal lebih mengenal Tuhan lagi, lebih tahu kuasanya gitu kan. Akhirnya aku mulai, karena banyak juga support dari orang tua dan juga teman-temanku, aku mulailah untuk mencoba lagi naik untuk melewatinya, walaupun di hati ini ada rasa unek-unek gimana gitu, kecewa, tapi setelah datang ke gereja itu kayak mulai ada rasa damai Kembali ya. mulai ada rasa damai. Nah, tapi belum jelas tuh damainya, belum begitu ini, karena baru mulai ikut. Nah, terus posisi hati juga masih gak enak. Pasti sebagai manusia ya. Sebagai manusia adalah nggak mungkin kita tidak luput daripada dosa gitu. Betul. Kan. Nah, akhirnya aku mulai ikut lagi dengan ajakan kawan-kawanku, mulai ikut kayak aktivitas di gereja, mulai nih. Terus akhirnya hati udah tenang, udah damai. Akhirnya mencoba untuk mengakhiri masalahnya, memperbaiki, saling maaf-maafan segala macam. Akhirnya semua berjalan dengan lancar. Puji Tuhan lah, di saat itu aku pikir, wah, haleluya Tuhan, aku bisa melewati cobaan ini dengan baik, dengan kuat, lancar, dengan kuat. Itu semua berkat Engkau gitu loh. Mulai saat ini aku percaya Tuhan bahwa semua permasalahan atau masalah yang hamba hadapi itu, hamba tidak akan mengeluh gitu loh. Hamba akan hanya bersyukur karena hamba percaya gitu lah, bahwa semua masalah yang aku hadapi pasti ada maknanya. Nah, pasti ada sesuatu hal di balik itu, yang nantinya akan menguatkan kita lebih, membuat kita lebih baik, lebih kuat, lebih setia, ya, lebih percaya pada Tuhan gitu. Akhirnya disitulah mulai naik lah level keimananku. Wah, dari situ tuh mulai menyala-nyala lagi ya. Lebih menyala-nyala, lebih 2 kali lebih menyala-nyala lagi. Wah, walaupun pernah hampir kayak pengen putus asa ya. Bodoh amat lah sama ini. Tapi karena dukungan gitulah dari teman-teman keluarga, itu juga begitu juga dari Tuhan gitulah, tidak luput ya, terutama pasti dari Tuhan ya, dari Tuhan itu Tuhan mengirimkan banyak orang-orang untuk menguatkan perantaranya, betul, supaya mensupport secara keimanan, secara mental, secara fisik. Pasti Tuhan tidak mungkin ketika umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan melalui sebuah rintangan, sebuah ujian, sebuah hal yang tidak baik, tidak mungkin seperti Tuhan itu. tidak akan melepaskan tangannya semudah itu gitu. Nggak mungkin gitu. Bahkan dia Tuhan akan terus menopang kita dari bawah nih. Dia akan nggak biarkan kita jatuh, walaupun kalau Tuhan memberikan kita masalah, tidak mungkin melebihi batasnya kita. Amin. Kekuatannya kita. Jadi percaya aja, walaupun kita banyak pergumulan, permasalahan yang kita hadapi, jangan kita merasa kita menyalahkan Tuhan. Jangan sampai kita melakukan hal itu gitu. Karena semua permasalahan, pergumulan yang Tuhan berikan itu pasti ada jalan keluarnya. Asal kita tetap teguh, tetap percaya, pantang menyerah, setia, berdoa terus pada Tuhan. Pasti ada jalan keluarnya, karena Tuhan tidak pernah memberikan masalah kepada engkau, kepada kita semua yang melebihi daripada kekuatan kita. Amin. Karena Tuhan udah tahu porsinya kita masing-masing. Dan setiap tahapan itu porsinya berbeda. Dalam usia Abang Daniel yang terbilang cukup muda,
masih belia, masih remaja gitu, Tuhan udah kasih porsi segitu, berarti itulah porsinya abang untuk naik kelas. Saya percaya bahwa semakin kita diuji, semakin kita akan murni. Karena kalau hidup kita hanya Begitu biasa aja, flat gitu ya. Kalau ibarat dicontohkan seperti di sekolah kita ada ujian. Nah, setelah kita melakukan ujian, belajar segala macam ujian, kita akan naik kelas. Begitu juga dengan keimanannya kita. Kalau hanya biasa-biasa aja, datar aja, kita nggak ada pertumbuhan, nggak ada apa. Justru Tuhan memberikan kita kayak permasalahan, pergumulan itu dia untuk mengujinya kita. Sudah seberapa besarkah iman kita? Sudah sampai manakah? Jika itu kita lolos dari segala permasalahan ujian itu, kita akan naik level lagi, lebih tinggi lagi. Iman kita akan semakin teguh, semakin kuat lagi gitu. Iya. Tapi juga selalu kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena kekuatan itu bukan dari kita. Kita sebagai manusia itu adalah orang-orang yang lemah. Betul kan? Apalagi kalau kita ngomong soal pelayanan ya. Karena dalam pelayanan kita menjadi hamba. Hamba itu adalah hamba. Adalah kita di bawah. Karena ada Tuhan, ada hamba. Nah, kita tidak boleh melebihi dari Tuhan kita. Kita harus selalu merendahkan diri. Tidak ada yang namanya ini saya loh. Ini kekuatan saya loh. Tapi kita selalu merendahkan diri. Tetap mengandalkan dia. Tetap mengandalkan dia. Segala sesuatu yang terjadi pasti karena kita dikuatkan. Oke, Abang Daniel, terima kasih sharingnya. Begitu sangat menginspirasi ya. Kiranya apa yang disaksikan, apa yang boleh di-sharingkan oleh Abang Daniel saat ini boleh memberkati kita semua. Banyak orang di luar sana, masa depan Abang Daniel sungguh ada di dalam Tuhan. Pengharapan itu hanya di dalam Tuhan. Tuhan pasti mengerjakan sesuatu yang tidak setengah-setengah seperti Abang Daniel melayani Tuhan. Tidak dengan setengah-setengah. Percaya bahwa Tuhan akan terus bekerja dalam hidup Abang Daniel. Terima kasih Abang Daniel. Sama-sama. Boleh kita menutupnya dengan berdoa? Boleh. Oke. Mari kita berdoa semuanya. Puji Tuhan, ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu pada kami saat ini Tuhan. Mari Engkau berkati setiap kami, terutama Daniel, Marco dan juga teman-teman yang sedang menonton pada saat ini Tuhan. Mari Engkau lawat setiap kami, Engkau jamah Tuhan Yesus. Semua yang ada di setiap kami ini Engkau berjamah, Engkau lawat Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Engkau limpahkan di atas setiap kami dalam masalah pekerjaan kami, studi segala macam Tuhan. Mari Engkau jamah, Engkau lawat kami, dan juga Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu agar terhindar jauh dengan segala permasalahan dan pergumulan Tuhan. Dan terus mari Engkau ubah kami menjadi seorang anak yang tetap mengandalkan Engkau, tetap takut Engkau, menjadi sosok yang lebih bersyukur di setiap keadaan Tuhan Yesus. Walaupun itu terasa berat, tapi kami mau menjadi sosok yang mau lebih bersyukur Tuhan, yang mau terus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami sudah melakukan kesaksian kami, mari Engkau berkati kami dan juga yang sedang menonton ini Tuhan. Engkau jamah setiap kami yang ada di sini Tuhan. Hanya ini doa singkat kami, ucapan syukur kami. Mari Engkau lawat setiap kami yang ada di sini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Abang. Terima kasih semuanya. Bye.